One Kewan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dunia tidak begitu tentram dan damai? Karena yang didahulukan hak, bukan kewajiban. Padahal dalam dunia kerja dulu baru dapat gaji. Betul. Masa minta gaji dulu baru kerja? Nggak ada itu. Ya, kemudian mulai zamannya SBY juga muncul cikal bakal oligarki itu. Gitu. Oh, udah zamannya SBY itu. Iya, dari situ mulainya. Dan juga bullshit soal demokrasi karena saya ditangkap. Gara-gara ngomong di KPK SBY terima mobil Jaguar gitu loh. Ya, tangkap, proses, diadili, dipenjara saya 3 bulan, masa percobaan 6 bulan. Masa percobaan itu memang saya nggak masuk penjara, tapi ngeri bos, salah sedikit kelakuan saya masuk penjara. Misalnya ditilang apa segala macam kan dianggap nggak berbuat baik. Itu saya jabanin. Dan saya nggak peduli, saya lawan terus. Gitu. Terakhir, Pak. Nah, jadi dengan segala hormat SBY masih hidup. Kalau saya nggak bener bantah. Jangan dilaporin polisi, buat podcast lagi dong. Bantah Egy Sujana nggak bener gitu. Itu baru namanya demokrasi, gitu. Betul. Ya kan? Tapi SBY tetap ada baiknya, ya, untuk bangsa ini yang pada sisi lain, walaupun namanya ditaruh di pantat kerbau tuh SBY, dilepas kerbau itu di bundaran HI, nggak marah dia. Dan saat SBY itulah dihapus pasal penghinaan kepada presiden. Yang menghapus itu saya sama si siapa Lubis itu dari Indemo itu, ya, Lubis namanya saya, dan yang tampil di sidang MK namanya Bang Hariman Siregar, Sri Bintang Pamungkas, Profesor Sahitapi. Nah ini yang bantu saya waktu di MK. Ketua MK-nya Jimli. Nah Jimli waktu zamannya Habibie dia sekretarisnya dari si Menteri Pendidikan tuh. Waktu saya diterima istana oleh Habibie, yang ngatur-ngatur tuh Jimli gitu loh. Jadi kita mah udah kenal lama. Nah, tapi dilalahnya ada baiknya Jimli mendengar aspirasi kita. Dari 9 hakim, 4 lawan saya, 5 dukung saya. Dugaan saya yang terakhir yang dukung saya adalah Jimli. Nah, itu atas peran jasa baik dari Bang Hariman Siregar. Karena saya tahu dia telepon tuh Jimli itu sebagai ketua MK itu. Ini bener Egy, udah bener lu gimana? Mana ada Pak di dunia pasal penghinaan presiden? Lihat aja tuh di Amerika yang kampium demokrasi, presidennya langsung di anjing-anjingin, di apa juga nggak ada yang marah, ditimpuk pakai juga nggak diadili, gimana sih? Nah, akhirnya diterima pasal 134 bis KUHP itu saya ingat dicabut oleh MK, nggak berlaku lagi. Jadi sebenarnya sejak itu harusnya kita nggak usah takut lagi kritik presiden, karena yang kita kritik, yang kita kecam bukan presiden pribadinya, tapi kebijakan presidennya, dan itu sudah bagus dimainkan peran itu oleh Rocky Gerung. Kita harus jujur. Nah Rocky Gerung ketika diadili karena dilaporkan bilang presiden bajingan tolol, saya tampil bela ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan gugatan intervensi dan dimenangkan. Makanya si Rocky Gerung nggak ditangkap. Nah ini saya juga bantu klarifikasi Rocky Gerung. Kenapa Rocky Gerung keras kok nggak ada yang nangkep? Dia nggak ngerti ilmu hukum, gue udah belain nggak. Nah, dan itu tanya Rocky Gerung masih hidup tuh, bohong nggak omongan saya? Ya kalau bohong ya saya tutup, nggak bakal bikin podcast lagi, malu sih. Oleh karena itu, tapi Rocky Gerung juga jangan ngaku-ngaku bahwa yang cabut pasal itu dia. Kan saya lihat dia waktu itu memang penasehat dari Adnan Buyung di LBH. Tapi saya nggak ada LBH melakukan gerakan cabut pasal itu, LBH Jakarta ya, yang cabut saya dengan Lubis tuh, dari Indemo. Makanya Bang Hariman turun ya, untuk menyelesaikan ini. Alhamdulillah. Sekarang saya lihat masuk lagi pasal itu, penghinaan presiden, kena lagi 5 tahun. Bagaimana sih zamannya Jokowi?
Ya. Nah, makanya masuk ke zaman Jokowi juga kita semua tahu lah. Nggak perlu kita ungkap segala macam kebobrokannya tadi lah. Everybody udah tahu. Kalau diungkapnya malah tambah muak gitu juga. Jadi poin pentingnya masih ada waktu Jokowi 2 bulan ke depan, kalau nggak salah 1,5 bulan malah. Ya, Anda masih bisa, kan Anda tadi udah bilang tobat, itu udah 3 periode, bukan 3 periode, maksud saya 3 fase Soekarno, Soeharto, SBY dengan segala macam banyak kekurangannya juga. Nah, Anda tuh belum saya temuin kelebihannya apa gitu loh Jokowi gitu loh. Saya heran Ya gitu loh. Allah ya Rabbi. Kalau tadi kan masih ada kelebihannya, Masih Bro. ada. Sedikit. Kalau Jokowi nggak ada. Saya jadi penjara tahun 2019, saya di penjara. Cuma gara-gara ngomong ini pemilu curang, pilpres curang. Waktu itu saya belain Prabowo dan saya ngomong di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara 4 itu, Kebayoran. Saya cuma ngomong nggak bisa dilawan lagi Jokowi dengan hukum yang biasa, gugat menggugat, yang People harus bisa dilawan dengan cara people power. Ditangkap saya, di penjaranya penjara tahti lagi yang 1x3 meter itu. Lumayan 41 malam 40 hari. Alhamdulillah masih ada Prabowo. Saya tahu dia perintahkan Dasko untuk besuk saya. Sebelumnya Prabowo dan Amin Rais besuk saya, tapi nggak boleh masuk ya di Polda. Tapi pas waktu Dasko mungkin udah ada kondisi lebih bagus. Akhirnya atas kesepakatan, saya nggak tahu kesepakatannya apa, Dasko bisa bebaskan saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Gitu loh. Saya tahu diri. Jadi bukan karena kita hebat atau apalagi ada pengacara ngaku-ngaku yang bebasin Egy Sujana, dia tuh si Pitra Ramdhani itu. Apa itu? Dulu dia kerja sama saya kok. Yang bebasin saya dalam konteks sejarah kemanusiaannya adalah Dasko, dan Dasko tidak mungkin tanpa disuruh Prabowo gitu loh. Nah, sekarang konteksnya Jokowi sadarlah, masih ada waktu, tobat ya, dengan cara Anda mengundurkan diri. Nggak mungkin Anda udah minta maaf nggak ngundurin diri, Anda udah banyak salah gitu loh. Minta maafnya berat loh kepada seluruh rakyat. Betul. Kalau ada satu aja rakyat yang nggak ngampuni, ente tetap masuk neraka itu. Betul. Utang kita udah hampir 20.000 triliun, bagaimana sih? Dan ente oleh temannya sendiri, oleh anak buah sendiri disebut Raja Jawa yang bengis, coba. Si Bahlil itu. Kan jelas itu, bukan orang lain yang ngomong. Nah, oleh karena itu masih ada waktu, bertobatlah ya, Allah maha menerima tobat, tapi mundurkan diri. Jangan enak aja lu ya, mau jadi mantan presiden, dapat rumah, dapatnya kagak. Lu mesti diadili ya. Fase yang kita punya harapan bersama kepada Prabowo, kepada Gibran saya nggak berharap, enggak. Pada Prabowo saja, karena Gibran kan anak haram konstitusi. Susah, salah, karena Paman Usman aja bisa menang dia. Jadi Prabowo dengan hormat, kita berusaha memohon terus kepada Allah, semoga insya Allah Anda dilantik 20 Oktober ya, dengan selamat, tidak ada gangguan-gangguan, karena naga-naga atau gara-gara yang mau diciptakan ini adalah pasukan berani mati bela Jokowi, adalah untuk hal-hal lain menjadi kisru, nanti keluar perpu, kalau enggak keluar dekret, itu isu-isu yang berkembang. Saya ingatkan Jokowi, hentikan itu, jangan lakukan itu. Juga para pendukungnya, Anda gantianlah, Anda cukuplah, 10 tahun cukuplah Jokowi ya. Anda udah nikmati banyak, menurut catatan ada lebih dari 300 triliun yang harta udah dikumpulkan ya. Jadi sudahlah, cukup, tobat. One Kawan TV 1